Assalamualaikum pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan Anies Baswedan? Lengkapnya Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD, merupakan gubernur daerah khusus di Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak tanggal 16 Oktober tahun 2017. Anies Baswedan lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Ayahnya bernama Rashid Baswedan yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Anies merupakan cucu dari Haji Abdurrahman Baswedan atau dikenal dengan nama A.R. Baswedan. Kakeknya Anies merupakan pahlawan nasional dan dikenal sebagai seorang nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, mubalik, dan sastrawan Indonesia. Kakeknya pernah menjadi anggota Badan Penyidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Syahrir. Selain itu, Anies merupakan sepupu dari Kompol Purnawirawan Novel Baswedan yang merupakan penyidik Komite Pemberantasan Korupsi KPK sejak tahun 2007. Anies merupakan anak sulung dan memiliki 2 orang adik. Mereka dibesarkan di Yogyakarta. Anies menjalani studi di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Di SMA, Anies terpilih menjadi wakil ketua OSIS dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 pelajar ketua OSIS di seluruh Indonesia. Dari situlah Anies terpilih menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Tahun 1987, Anies terpilih memilih program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Pada tahun 1989, Anies memasuki perguruan tinggi dan diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Anies aktif dalam organisasi dengan bergabung Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi salah satu majelis penyelamat organisasi Himpunan Mahasiswa Islam di Universitas Gadjah Mada. Anies membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sebagai lembaga eksekutif dan mempromosikan Senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan Kongres pada tahun 1993. Beliau mendapat beasiswa dari Japan Island Foundation untuk mengikuti program kuliah musim panas di Universitas Sophia, Tokyo. Pada tanggal 11 Mei 1996, Anies menikah dengan Hajah Ferry Farhati Ganis, SPSI, MSc. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Pada tahun 1999, sesaat setelah lulus dari Maryland, Amerika Serikat, Anies kembali mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan studi dokter pada tahun 2004, Anies sempat bekerja sebagai manajer riset di IPC Chicago. Ini adalah sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. Pekerjaan itu diambil oleh Anies karena tidak memiliki biaya untuk kembali pulang ke Indonesia.
Anies dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina pada tanggal 15 Mei 2007. Anies saat itu masih berusia 38 tahun dan Anies menjadi rektor termuda di Indonesia. Saat menjadi rektor, Anies membuat strategi yaitu mencanangkan Paramadina Fellowship atau beasiswa Paramadina. Pada pemilu tahun 2014 terjadi persaingan perebutan yang seru antara calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Hatta Rajasa dengan Jokowi Yusuf Kalla. Sultan Mahlano waktu itu ada di pihak yang mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Sementara Anies Baswedan ditunjuk sebagai juru bicara kampanye Jokowi Yusuf Kalla. Dan pemilu itu dimenangkan oleh Jokowi dan Yusuf Kalla. Lalu Anies Baswedan diberi mandat oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di dalam kabinetnya pada 27 Oktober 2014. Waktu Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan, Sultan Mahlano menjadi kepala sekolah di sebuah SD swasta. Waktu itu, Sultan Mahlano sangat merasakan kecerdasan program-program Menteri Pendidikan Anies Rashid Baswedan. Di antaranya, mengubah ujian nasional bukan hanya sebagai ukuran kelulusan. Program uji kompetensi guru dan sertifikasi guru. Membentuk Direktorat Keayahbundaan untuk memperkuat peran orang tua dalam mendidik anak. Menghapus masa orientasi sekolah yang sering dipakai untuk perpeloncoan dan lain sebagainya. Namun Sultan Mahlano terpana ketika Anies Baswedan diberhentikan dari Menteri Pendidikan seperti tiba-tiba dan mendadak. Beliau jadi menteri hanya 2 tahun saja. Diberhentikan dalam perombakan kabinet jilid 2 pada tanggal 27 Juli 2016. Pada pemilihan Gubernur Jakarta 2017, Anies menggandeng Sandiaga Uno untuk menjadi sebagai gubernur dan wakil gubernur. Sandi sendiri merupakan seorang pengusaha dan politikus Partai Gerindra. Anies dan Sandi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur pada 16 Oktober 2017 di Istana Merdeka, Jakarta. Namun Sandiaga Uno mundur pada 9 Agustus 2018 karena mencalonkan diri jadi wakil presiden 2019 bersama Prabowo Subianto. Tindakan Anies ketika jadi gubernur yang paling berani adalah ketika membatalkan perizinan reklamasi 13 pulau di Teluk Utara pada 6 September 2018. Ada 9 perusahaan besar terlibat rencana reklamasi Teluk Jakarta. Mungkin kebijakan inilah yang membuat Anies mempunyai banyak penentang selama dia menjadi gubernur. Karena membatalkan proyek reklamasi berarti mengusik banyak konglomerat dan pengembang. Apalagi jika mereka sudah terlanjur menanamkan modal. Selama menjadi gubernur, beliau terkesan dipersulit. Contohnya saja tentang Formula E, event internasional yang mengharumkan nama Indonesia. Mulai dari tempat dan pelaksanaan selalu dipermasalahkan. Anies dicintai rakyat Jakarta, namun lawan politiknya tak pernah melihat itu semua. Anies Baswedan mungkin gubernur Jakarta yang paling banyak dibully di media sosial. Dicari-cari kesalahannya, diolok-olok, bahkan difitnah.
Namun hati Anies yang seluas samudra tak pernah membalas kritikan itu dengan marah dan mempidanakan pengkritik dan pembulinya. Beliau menjawabnya dengan kerja dan prestasi. Jabatan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria berakhir pada 16 Oktober 2022. Rakyat yang melihat hasil kerjanya justru ingin beliau jadi presiden. Inilah calon presiden yang terlengkap sejarah kepahlawanan dari silsilah keluarganya. Terlengkap dalam aktivitas masa muda dan mahasiswa. Terlengkap pula pendidikannya. Dari latar belakang semua ini, beliau unggul dari calon yang lain. Wallahu a'lam. Semoga beliau menang dan menjadi presiden Indonesia. Bila kalah, calon presiden yang lain tak kalah bagusnya dan layak untuk dipilih. Semoga bermanfaat. Tunggu postingan berikutnya dari Sultan Maulana Channel dalam kontestasi politik 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.